Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita berjumpa kembali di pelajaran tematik kelas 3. Kita masih di tema yang ke-1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita sudah masuk ke subtema yang keempat yaitu mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari di pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya baiklah, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan sebelumnya, ya kalian sudah mempelajari atau mengetahui daur hidup hewan. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini, ya di sini kita akan membahas tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, Ustaz mau tanya ya, kira-kira apakah di rumah kalian ada yang memiliki tanaman atau tumbuhan? Nah, kemudian kira-kira bagaimana awalnya tanaman yang ada di rumah kalian? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya pada awalnya tumbuhan berukuran kecil. Ya, namun ya seiring dengan berjalannya waktu ya karena sering disiram, kemudian juga kadang diberi pupuk dan dengan perawatan yang baik tumbuhan makin besar. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, setelah tiba waktunya tumbuhan mulai berbunga. Nah, bahkan pada tanaman tertentu bunga bisa berubah menjadi buah. Nah, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu adik-adik ketahui bersama bahwasanya pada dasarnya perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin atau generatif. Ya, kemudian ya perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kira-kira seperti apa sih? Ya, vegetatif alami dan vegetatif buatan itu. Nah, kita akan sama bahas satu persatu ya. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, perhatikan bahwasanya ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain yaitu dengan cara spora, umbi, rizoma, geragih, dan tunas. Ya, kemudian adapun perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu contohnya perkembangbiakan ini adalah seperti ada dengan stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya itu perkembangbiakan generatif. Nah, kira-kira apa sih perkembangbiakan generatif itu? Nah, di sini alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas ada kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tadi kalian mengetahui perkembangbiakan pada tumbuhan, nah sekarang waktunya kita berlatih atau waktunya kita mengisi latihan. Ya, kalian bisa membukanya yang ada di halaman 182. Ya, mari kita sama-sama bahas satu persatu. Di sini ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama kita coba jawab,
Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi perkembangbiakan vegetatif alami, perkembangbiakan vegetatif buatan, dan perkembangbiakan generatif. Nah, pertanyaannya, bagaimana proses ketiga jenis perkembangbiakan itu terjadi? Nah, sekarang kita akan jawab untuk nomor satu. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia. Nah, kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Nah, adapun perkembangbiakan generatif terjadi dengan ditandai adanya pembuahan. Itu jawaban untuk nomor satu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor dua. Apakah yang dimaksud dengan istilah berikut? Nah, di sini ya untuk pertanyaan nomor dua ada berapa ya? Ada berapa kira nih? Ada 10 ya, 10 yang minta penjelasan. Yang pertama ada bagian A, apa yang dimaksud dengan umbi akar? Di sini ya kita jawab, umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Kemudian bagian B, apa yang dimaksud dengan umbi batang? Umbi batang adalah batang yang berisi cadangan makanan. Kemudian yang bagian C, umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun secara rapat dalam suatu format tertentu yang membesar karena adanya penumpukan cairan pada sel-sel penyusunnya. Kemudian bagian D ya itu tunas adventif ya. Tunas adventif adalah metode perkembangbiakan dengan menggunakan tunas yang timbul tidak di bagian sebagaimana mestinya. Kemudian bagian E, apa itu geragi? Ya, geragi adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Ya, kemudian yang bagian F yaitu ada rizoma. Rizoma adalah akar tunggal atau akar tongkat. Kemudian bagian G ada stek. Ya, apakah stek itu? Ya, stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Kemudian bagian H ada okulasi. Apa sih okulasi itu? Okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Yang bagian I ada itu namanya mengenten. Ya, mengenten adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Yang terakhir tuh bagian J ada itu merunduk. Apa sih merunduk itu? Ya, merunduk adalah menyentuhkan ranting atau cabang ke tanah. Nah, itulah beberapa pertanyaan dan jawaban yang ada di halaman 182. Nah, kemudian selanjutnya ya kita lihatkan di halaman 183. Di sini kita akan menggali informasi terkait cara perkembangbiakan beberapa tumbuhan di bawah ini. Ya, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya, perhatikan di sini ada kira-kira dari gambar 1 sampai 6 itu apa nama tanamannya, kemudian bagaimana cara berkembang biaknya, kemudian penjelasannya dan contoh tanaman lain yang berkembang biak dengan cara yang sama. Kita masuk ke gambar 1. Ya, untuk gambar 1 adalah itu nama tanamannya adalah tanaman wortel. Ya, cara berkembang biaknya dengan cara umbi akar. Kemudian penjelasannya, umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Kemudian contoh lain atau contoh tanaman lain yang berkembang biak seperti wortel yaitu ada wortel, lobak, dan singkong. Kemudian gambar yang kedua itu adalah tanaman pisang. Itu cara berkembang biak dengan cara tunas. Dan apa sih tunas itu? Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Kemudian contoh tanaman lain yang seperti ada pisang, sukun, cemara, dan cocor bebek. Kemudian gambar yang ketiga adalah yaitu tanaman kunyit, yaitu cara berkembang biaknya dengan cara rizoma. Nah, rizoma adalah akar tunggal atau akar tongkat. Kemudian contoh tanaman lain ada kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Kemudian gambar yang keempat adalah gambar jamur. Cara berkembang biak dengan cara spora, yaitu bintik-bintik hitam daun bagian bawah. Ya, atau kemudian contoh tanaman lainnya ada paku, lumut, dan jamur. Kemudian
Gambar yang kelima adalah gambar pakis atau tanaman paku. Itu berkembang biak dengan cara spora juga. Ya, penjelasannya spora adalah bintik-bintik hitam daun bagian bawah. Kemudian tanaman lain yang sejenis itu ada paku, lumut, dan jamur. Kemudian gambar yang keenam adalah nama tanamannya adalah tanaman bawang. Itu cara berkembang biaknya dengan cara umbi lapis. Ya, apa sih umbi lapis? Ya, umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun secara rapat dalam suatu format tertentu. Ya, kemudian contoh tanaman lain yang sama dengan bawang yaitu ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Nah, itulah beberapa pertanyaan dan jawaban yang ada di halaman 183. Dan anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa contoh tanaman di atas ada beberapa bagian yang bisa kita jadikan kerajinan yang menarik ya, bahkan bisa menghasilkan nilai ekonomi. Nah, baik berupa dari daunnya, kulitnya, tangkainya ataupun bijinya. Nah, kira-kira kerajinan apa itu? Ya, kerajinan itu dinamakan dengan mozaik. Nah, apa coba yang apa itu mozaik? Nah, kita baca di sini ya. Bahwasanya mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Nah, kemudian mozaik juga dapat didefinisikan sebagai pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Nah, kemudian kepingan benda-benda itu antara lain seperti kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Ya, akan tetapi untuk sebuah tema gambar sebaiknya menggunakan satu jenis material. Nah, misalnya kalau menggunakan daun maka dalam satu tema gambar tersebut menggunakan potongan daun semua. Nah, kemudian di sekitar sekolah dan rumah kalian tentu ada banyak benda. Nah, di sini tiap benda memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Nah, jika semua itu dipadukan dalam suatu karya akan dihasilkan karya yang sangat indah dan menarik yang disebut dengan mozaik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan amati. Nah, di sini ada beberapa karya seni yang dinamakan mozaik. Nah, di sini ya. Nah, coba perhatikan. Di sini beberapa hasil karya seni mozaik. Ada dari keramik, dari daun kering, kemudian dari apa namanya potongan kayu, kulit, bahkan dari biji-bijian. Nah, bagaimana? Indah dan bagus bukan? Nah, masya Allah. Nah, sekarang apakah kalian bisa membuat karya seni seperti yang di atas? Insya Allah kalian pasti bisa. Baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, nah sekarang kita akan mempelajari yaitu pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Ya, bahwasanya pada pertemuan sebelumnya, ya kemarin kita sudah mempelajari tentang apa namanya itu penjumlahan dan perkalian. Nah, sekarang kita akan mempelajari pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Nah, seperti apa pembagian itu? Kita akan coba bahas satu persatu. Ya, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada bilangan 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, perhatikan. Pembagian juga dapat disebut dengan pengurangan berulang. Ya, perhatikan bahwasanya pembagian tanya pertama kebalikan dari perkalian, kemudian yang kedua pembagian juga dapat disebut dengan pengurangan berulang. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ya, tadi 8 dibagi 2 berarti ya kita di sini 8 dikurangi 2. Ya, ini pengurangan ke-1 hasilnya 6. Kemudian
6 dikurangi 2. Ya, berarti ini pengurangan yang kedua. Hasilnya 4. Kemudian 4 dikurangi 2, ini merupakan pengurangan yang ketiga. Hasilnya 2. Nah, kemudian yang terakhir 2 dikurangi 2. Nah, ini merupakan pengurangan yang keempat, yaitu hasilnya 0. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, insya Allah kalian pasti bisa dan mudah. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham dan sudah bisa, ya, ayo berlatih. Sekarang kita lihat di halaman 185. Perhatikan, ya, coba perhatikan, dibuka bukunya. Yang ayo berlatih. Nah, lihat di halaman 185. Perhatikan, ada perintahnya. Kerjakan seperti contoh 1 di buku tugasmu, ya, menjawab soal-soal pembagian. Nomor 1 sudah dijawab, ya. Di sini ada 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti 16 dibagi 8 sama dengan 2. Sekarang kita jawab untuk yang nomor 2. Nih, ada 12 kali 3 sama dengan 36. Ya, berarti 36 dibagi 3. Ingat ya, bahwa pembagian itu kebalikan dari perkalian. Ingat bahwa pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Dan pembagian juga bisa disebut dengan pengurangan berulang. Nah, dari sini 36 dibagi 3 hasilnya 12. Kemudian 36 dibagi 12 hasilnya adalah, betul sekali, 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada nomor 3, 18 kali 9 sama dengan 162. Sekarang kita balik. 162 dibagi 9 kira-kira berapa? Ya, hasilnya adalah, betul sekali, 18. Nah, di sini ada 160 dibagi berapa? Hasilnya 9. Ayo, ya pasti 162 dibagi 18 sama dengan 9. Kemudian masuk ke nomor 4. Di sini ada 17 kali 6. Ayo, kira-kira berapa? 17 kali 6. Ya, hasilnya adalah 102. Nah, kemudian di sini ada titik-titik dibagi 6 sama dengan 17. Ayo, dibagi berapa? Ya, pasti 102 dibagi 6 sama dengan 17. Nah, sekarang kita lihat di sini, titik-titik 17 sama dengan 6. Berarti masih sama, yaitu 102 dibagi 17 hasilnya sama dengan 6. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Ada titik-titik kali 20 sama dengan 120. Ayo, kira-kira berapa? Ingat, tadi rumusnya bahwasanya pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah, di sini ya. Berarti 120 dibagi 20 berapa? Iya, betul, hasilnya 6. Ya, karena 6 kali 20 sama dengan 120. Kemudian kira-kira 120 dibagi berapa? Hasilnya 20. Betul sekali, dibagi 6. Nah, yang terakhir. Nah, ada 120 dibagi 20 hasilnya pasti 6. Nah, kemudian nomor 6. Di sini ada titik-titik kali 7 sama dengan 700. Nah, gimana caranya? Caranya coba kalian 700 bagi 7. Hasilnya berapa? Betul, hasilnya 100. Berarti 100 kali 7 sama dengan 700. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Titik-titik dibagi 7 sama dengan berapa? Ayo, kira-kira. Betul sekali, ada 700 dibagi 7 sama dengan 100. Kemudian di bawahnya ada 700 dibagi berapa sama dengan berapa? 700 dibagi 100 hasilnya adalah 7. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini ada 8 kali berapa sama dengan 72. Gampang ya. 72 dibagi 8 dulu. Kira-kira berapa? 72 dibagi 8 adalah 9. Berarti 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, kemudian di bawahnya ada dibagi berapa, titik dibagi 8 sampai dengan 9. Nah, kita akan gampang. Ya, berapa kira-kira? Betul sekali, 72 dibagi 8 sama dengan 9. Nah, terakhir di sini ada 72 titik sama dengan berapa? Berarti 72 dibagi 9 hasil adalah 8. Nah, kemudian ke pertanyaan nomor 8. Di sini ada 9 kali berapa? Hasilnya sama dengan 108. Nah, gampang. 108 kita bagi 9 dulu. Berapa hasilnya? Ya, berapa kira-kira? Iya, 108 dibagi 9 saja 12. Berarti 9 kali 12 sama dengan 108. Nah, di sini ada 108
dibagi titik sama dengan titik. Bagi berapa dulu? Ya, 108 dibagi 9 sama dengan hasilnya 12. Nah, kemudian kira-kira berapa nih titiknya? 108 dibagi berapa hasilnya 9? Ya, berarti 108 dibagi 12 sama dengan 9. Kemudian nomor 9, 12 kali berapa? Hasilnya 144. Nah, kita bagi aja gampang. 144 kita bagi 12 dulu. Nah, berarti berapa hasilnya? Yaitu 12. Berarti 12 kali 12 hasilnya 144. Nah, di sini kira-kira berapa nih titik-titiknya dibagi 12. Nah, berarti 144 dibagi 12 hasilnya ya pasti 12. Nah, kemudian 144 dibagi berapa? Ya masih dibagi 12 hasilnya 12. Kemudian nomor 10, 25 kali berapa hasilnya 500? Gampang, tinggal 500 dulu dibagi 25, maka kan kelihatan hasilnya yaitu 20. Berarti 25 kali 20 hasilnya 500. Kemudian 500 bagi berapa? Ayo kira-kira 500 bagi 20 hasilnya 25. Nah, yang terakhir berarti di sini 500 dibagi 25 hasilnya adalah 20. Nah, itulah pembahasan soal yang ayo berarti ada di halaman 185. Bagaimana, mudah bukan? Alhamdulillah, insyaallah pasti mudah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di bagian 2, yaitu tentang pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Ya, perhatikan cerita berikut. Nah, di sini bahwa ada soal cerita. Wayan membeli 48 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tiap kantong berisi 8 jeruk. Ahmad membeli 78 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tiap kantong plastik berisi 6 jeruk. Nah, di sini perhatikan. Dari cerita di atas, coba diskusikan dengan teman sebangku kalian. Kira-kira berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Wayan? Bagian B, berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad? Dan bagian C, bagaimana cara kalian menghitungnya? Nah, sekarang kita akan lihat bahas satu persatu ya. Di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, perhatikan. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah berarti 48 dibagi 8. Nah, berarti 40-an lebih besar, lebih kecil daripada pembagi ya. Nah, 40-an lebih besar daripada pembagi. Nah, perhatikan. Untuk menyelesaikan pembagian di atas, gunakan pengurangan berulang. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya pembagian merupakan pengurangan berulang. Jadi di sini berarti 48 dikurangi 8 dikurangi 8 kurangi 8 kurangi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kira-kira ada berapa kali 8-nya? Ya, ada 6 kali. Nah, 8-nya ada 6 kali. Nah, perhatikan. Ya, 8-nya ada 6 kali. Berarti 48 dibagi 8 sama dengan 6. Ya, jadi banyaknya kantong plastik yang diperlukan adalah 6 buah. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan B, yaitu berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad. Perhatikan di sini. Banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad adalah 78 dibagi 6. Ya, berarti 7 angka puluhan itu lebih besar daripada angka pembaginya. Ya, 7 lebih besar daripada angka 6. Perhatikan. Jika menemukan pembagian seperti di atas, gunakan cara bersusun. Ya, di sini yang pertama adalah kita cobakan di sini lihat 78. Kita lihat 7 dulu dibagi 6 ya. 7 bagi 6 seberapa? Iya, hasilnya adalah 6. Sisa 1. Nah, kemudian kita di sini perhatikan, kemudian 7 kurangi 6 hasilnya 1. Ya, kemudian kita turun angka 8. Nah, sekarang kita bagi 18 dibagi 6 hasilnya 3. 3 kali 6 hasilnya 18. Nah, kemudian 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Iya, berarti
78 dibagi 6 sama dengan 13. Ya, jadi banyaknya kantong plastik yang diperlukan Ahmad adalah 13 buah. Nah, perhatikan di sini ada penjelasannya. Pembagian bilangan dua angka dengan bilangan satu angka dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika angka puluhan lebih kecil daripada angka pembagi, gunakan cara pengurangan berulang. Nah, namun jika angka puluhan sama dengan atau lebih besar daripada angka pembagi, gunakan cara bersusun. Nah, itulah penjelasan dari soal cerita di atas. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah paham dan bisa? Nah, kalau sudah paham, nah waktunya kalian berlatih. Silahkan kalian buka di halaman 187 dan kerjakan soal tersebut. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah tadi kita membahas pertumbuhan dan perkembangan secara umum, nah sekarang kita akan bahas pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan dengan cara biji. Ya, perhatikan di sini. Ya, kita akan bahas pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, saya kira-kira siapa di antara kalian yang suka makan buah? Kemudian biasanya di dalam buah terdapat biji. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya jika ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, kemudian tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Ya, tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Kemudian buah akan menghasilkan biji. Nah, selanjutnya kira-kira pernahkah kalian makan buah mangga atau rambutan? Ayo, kira-kira siapa yang pernah makan buah mangga atau rambutan? Atau mungkin yang suka makan buah mangga dan rambutan? Ya, pasti data kalian ada yang suka dari kedua buah tersebut. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwasanya buah mangga dan rambutan memiliki biji di dalamnya. Ya, perhatikan bahwasanya mangga dan rambutan memiliki biji di dalamnya. Nah, biji itu berjumlah berapa? Berjumlah cuma satu. Nah, berbeda hanya dengan buah pepaya, bahwasanya buah pepaya itulah memiliki biji yang banyak. Ayo, siapa yang pernah menghitung biji buah pepaya? Ya, wallahu alam ya. Ya, kita belum pernah menghitung biji buah pepaya. Nah, sekarang kita akan coba. Ya, selanjutnya kita akan sama-sama bahas yaitu bagian-bagian biji. Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan gambar di samping ya, bahwasanya bagian-bagian biji itu terdiri dari yang pertama adalah ada selimut atau pelindung. Ya, ada selimut atau pelindung biji, yaitu fungsi untuk melindungi biji. Kemudian yang kedua, ada embrio atau lembaga, yaitu calon tumbuhan baru. Kemudian yang ketiga ada yang namanya katiledon atau daun lembaga, yaitu merupakan sumber makanan untuk calon tuan baru atau sebagai cadangan makanan. Itulah bagian-bagian dari biji. Nah, kalian aku yang dirahmati Subhanahu wa taala. Nah, setelah tadi kita sama-sama membaca dan membahas tentang bagian-bagian dari biji. Nah, sekarang di sini. Nah, pernahkah kalian melihat tanaman semangka? Bagaimanakah cara menanam tanaman semangka? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada daur hidup semangka. Perhatikan gambar di atas adalah gambar daur hidup semangka. Daur hidup semangka itu diawali dari biji. Jika diletakkan di tempat yang sesuai, biji akan berkecambah. Tempat yang sesuai itu untuk pertumbuhan biji adalah tempat yang basah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Bibit semangka akan tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka berbunga. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga dapat menjadi bibit. Nah, setelah tadi kita sama-sama membaca teks di atas, waktunya kita berlatih. Nah, silahkan adik-adik buka di halaman 190 yang ada di buku cetak kalian masing-masing.
kita akan sama-sama menjawabnya. Nah, salah sini ayo berlatih. Nah, di sini ya menjawab pertanyaan terkait bacaan. Amatilah kembali gambar daur hidup tanaman semangka di atas. Ya, perhatikan. Amatilah kembali gambar daur hidup tanaman semangka di atas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, kita akan jawab satu persatu. Nomor satu, pada awalnya tanaman semangka berupa apa? Ya, pasti itu tanaman semangka berawal dari biji. Kemudian pertanyaan kedua, apakah manfaat tanaman semangka? Nah, di sini kita akan jawab menghidrasi tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi nyeri otot, membantu mengontrol berat badan, melancarkan pencernaan, mencegah penyakit kronis, menjaga kesehatan kulit dan rambut, dan menjaga kesehatan mata. Kemudian pertanyaan ketiga, selain tanaman semangka, sebutkan 3 tanaman yang berkembang biak dengan biji. Ya, di sini ada tanaman mangga, pepaya, dan rambutan. Kemudian nomor 4, coba jelaskan proses daur hidup tanaman semangka berdasarkan gambar di atas. Nah, untuk nomor 4 ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kita juga nomor 5, adakah tanaman yang berkembang biak tanpa menggunakan biji? Nah, bisa lihat yaitu ada, yaitu dengan cara tunas, spora, umbi, geragi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan menjawab di tadi pertanyaan nomor 4. Nah, di sini kita akan menjawab itu daur hidup semangka. Perhatikan bahwasanya daur hidup semangka yang pertama berawal dari biji semangka. Ya, kemudian biji setelah ditanam berubah menjadi kecambah. Kemudian setelah beberapa waktu, ya kecambah akan berubah menjadi tumbuh. Ya, tumbuh tunas yang lebih besar daripada kecambah. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu semangka akan berbunga. Nah, setelah berbunga, ya setelah beberapa waktu pasti semangka akan berbuah. Nah, semangka bisa dipetik, kemudian matang dan bisa dimakan. Kemudian bijinya bisa ditanam kembali. Nah, itu tadi jawaban di nomor 4 yang ada di halaman 190. Itu daur hidup semangka. Baiklah, dan aku yang dari Subhanahu wa taala, ya mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti apa yang telah kita Ustaz sampaikan. Ya, wabillahi mohon maaf bagi ada kekurangan kehilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, di sini semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.